Itu semua kembalinya kemana? Kembali kepada miskatun nubuwah. Jadi yang intinya apa? Semua itu yang dikuasai oleh sahabat, semua kembalinya kepada an-nubuwah. Bahkan sampai dikatakan umat ini, umat daripada Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling mulia. Karena itu semua berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Berhubungan di sini bukan berarti karena dia hidup setelah Nabi Muhammad, tidak. Dari segala sisi, baik ajarannya, ya, baik tutur cara berbicaranya, semua, baik pilihan bahasa dalam berbicara, itu semua umat ini berpengaruh dengan Nabi Muhammad SAW. Semua kembalinya ya. Jadi semua adab, semua akhlak yang ente temui ada di dunia ini, semua pasti kembalinya ke siapa? Ke Nabi Muhammad SAW. Kewabeh ngajari tentang kesopanan itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kewabeh yang mengajarkan tentang adab berbicara itu siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma itu dok ya, fasohah pun ya, fasohah ini kefasihan dalam berbicara ya. Jadi belajar bahasa Arab itu ya, termasuknya bahasa Arab itu ono loro, ono sing fasih, ono sing ami, atau disebut dengan biasa dikenal dengan sebutan fushah atau amiyah. Ini fushah itu bahasanya apa? Bahasa resmi. Sekarang bisa dipahami itu bahasa resmi. Tapi ini amiyah ini bahasa apa? Bahasa daerah. Bisa disebut dengan apa? Bahasa gaul istilahnya. Ya, bahasa gaul itu mesti untuk bergaul setiap hari. Ya, contohnya, ya, nek ngomong bahasa Indonesia, kamu sudah makan? Ya, lawas cukup dah. Tapi nek fasohah itu ucapan yang fasih tuh. Apakah kamu sudah makan? Ya. Mungkin gak kira-kira kan ngomong bikin kamu? Hai kawanku, ngono, nek ngomong bikin kamu? Tidak mungkin ya. Itu namanya apa? Yang disebut dengan fasohah. Ya. Makanya kalau ente lihat hadis daripada Nabi Muhammad SAW itu ya bahasanya pasti tinggi ya. Makanya kadang kita butuh seorang ulama untuk memahami hadis tersebut ya. Makanya kita bersandar kepada siapa? Arba' madzhab ya, Imam Syafi'i ya, Imam Abu Hanifah, Maliki, Imam Malik ya, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, melalui mereka berempat ini kita memahami apa itu hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, karena kita tidak mampu ya, batas kecerdasannya kita ini tidak sampai ya, untuk memahami hadisnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita butuh mereka ya, orang-orang cerdas ini untuk memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Karena memang dari bahasanya ya, selain dia fasih ya, tidak gampang juga untuk difahami. Artinya untuk jenenge wong nek istimewa ya, yang memahami dia itu juga harus istimewa. Kita orang-orang yang biasa-biasa ya mau nggak mau apa mengikuti atau taklid kepada mereka ya. Tapi ya ono wae zaman saiki ya muncul merasa bahwa kecerdasannya melebihi Imam Arba' madzhab. Jadi ngomongnya aku ora butuh. Ora butuh aku. Kalam golnya Imam Syafi'i ya ora butuh. Wong aku di Nabi Muhammad kok. Makanya ya apa? Madzhabku sapa? Muhammadi. Madzhabku apa? Nabi Muhammad. Jadi gak urusan. Nah, ini menurut Imam Syafi'i gak ono menurut Imam Syafi'i. Apa jareku? Ya, Imam Syafi'i lanang aku ya lanang. Ngerti. Aku ngerti Imam Syafi'i lanang kok lanang. Cuman Imam Syafi'i pinter kon. Ya. Saking pintermu sampai gak ketok pintermu.
GO mau ya. GOB itu loh. Ente kadang kalau ada orang yang intelektualnya tinggi, ya, ente memahami bahasanya wae gak iso. Nah, wong biasa pada, wong biasa. Kita untuk memahami bahasa intelektualnya kadang butuh sama orang, butuh kalau kamus, ya bukan? Itu maksudnya apa toh? Iya benar. Orang ini ngomong bahasa intelektual, ini maksudnya apa? Padahal si ngomong siapa? Wong biasa. Nah ini kalamnya Nabi. Terus ente mau memahami omongannya Nabi dari mana nih? Tidak ngikut sama mereka. Mau tanya sama siapa? Ya, makanya kono imam madhab itu mau ya. Ini ono sing aneh-aneh nek ngomong ora perlu. Ya. Ora perlu adek ono. Imam-imam madhab ora perlu. Sing ora perlu ono iku kuwi. Ya, dudu imam madhab iku. Nek imam 4 madhab iku kita butuh ya, nek kon juga butuh. Kalau masih di zamannya Nabi Muhammad enak ya, makanya di sini sebut apa? Kanu katsiran ma yarji'una ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu ya para sahabat itu banyak yang apa? Merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan Al-Quran, berhubungan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, itu langsung tanyanya ke apa? Ke Nabi Muhammad ya, karena mereka apa? Menangi Nabi Muhammad. Lah nek sing menangi Nabi Muhammad ya gak perlu orang lain, Pak. Langsung datang ke Nabi Muhammad. Ya, sekarang Nabi Muhammad sudah nggak bersama kita lagi ya. Otomatis kita Pak, butuh sama orang-orang yang sekiranya bisa memahami qaul atau kalamnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kanu katsiran ma yajuna ilaihi SAW bisual an asya'i lam yu'alliju 'alaiha. Sahabat itu ya banyak bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan yang sekiranya memang ya, mereka tidak pahami itu semua ya. Walam tasil afhamhum ilaiha ya. Karena mereka apa, pemahamannya apa, nggak sampai ke hal tersebut ya. Sahabat itu kayak ngono ya. Sahabat ini kata Nabi khairul qurun qarni ya, sebaik-baiknya masa ya, mulai dari masanya Nabi Adam ya, sampai masa sekarang ya, dari awal Nabi Adam sampai detik ini ya, masa keemasan itu masanya siapa? Masa di mana Nabi Muhammad SAW hidup di dalamnya. Ini wes nih gue masa-masa paling emas ya. Otomatis orang yang di sampingnya ikut jadi istimewa apa enggak? Makanya sampai disebut dengan sahabat. Wong sahabat wae. Sahabat itu saya takok, isih butuh sama guru. Nabi sama sahabat itu bukan berarti sahabat Nabi, teman Nabi itu. Sahabat Nabi itu ya nek saiki ku sebutannya apa? Ya santrine apa? Santrine Nabi Muhammad. Cuman mereka disebut dengan sahabat biar memiliki kesan kalau mereka itu dekat dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ya seseorang disebut dengan sahabat tapi gak tahu ketemu. Itu gak mungkin. Nah, karena mereka orang-orang yang pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, maka disebut dengan dimuliakan dengan disebut dengan panggilan siapa? Sahabat. Nah, tapi ini aslinya apa? Santri ini Nabi Muhammad. Nanti sahabat itu semuanya, semua itu kalau dinisbahkan kepada Nabi Muhammad ya kabeh iki santri ini Nabi Muhammad.
kama waqa li Adi bin Hatim fil khayt al-abyad wal aswad wala syakka anna muhtajuna ila ma kanu muhtajina ilaihi wa ziyadah. Sebagaimana yang terjadi kepada siapa? Al-Adi bin Hatim. Dia bingung tentang apa itu khayt abyad, apa itu khayt aswad. Wala syakka anna muhtajuna ilaihi ila ma kanu muhtajina ilaihi wa ziyadah. Kayak dulu para sahabat ya, ketika mereka punya iskal ini punya masalah yang tidak dia pahami ya. Karena mereka tidak paham ya, larinya ke siapa? Ke Nabi Muhammad ya, takut ke Nabi Muhammad. Apa itu yang kalau yang kasusnya ini ya, yang berhubungan dengan khayt abyad sama aswad. Dulu juga pernah juga Nabi ya, mengajarkan kalau mau berbuka gunakanlah al-aswadan. Ya, sahabat tanya, aswadan ini apa? Ayo. Jawab sama Nabi, aswadan apa? Kurma sama air putih. Ya, nek kon apa Bu? Terjemah no aswadan. Artinya apa? Sesuatu dua yang berwarna apa? Hitam. Bisa memahami kan? Hah? Bisa memahami? Dua hal sing warnanya hitam. Bisa memahami? Ya, bisa. Dikembalikan lagi ke Nabi Muhammad. Takut. Ya. Dijawab. Ternyata apa? Air kurma sama air. Yang intinya apa? Kita itu untuk menghadapi ilmu ini ya, gak asal-asalan. Gak cuma nanti bocor ya, terus gak butuh sama gak ono ya. Karena di akhir-akhir zaman ini ya banyak sekali orang-orang bermunculan. Mereka ini ngerasa cuman iso maca tok ngerti artine ya. Terus zaman saiki ngomongnya apa? Wani ceramah ya. Wani tampil, wani ngajar. Padahal apa? Kon belajar wae ora tahu. Ada apa ndak? Ono ya, ngandalno apa? Wani gak ketemu, gak ngerti artine langsung buka apa? Ya, buka nih Google buku terjemahan. Ya. Jadi akhirnya dia goleki pelajaran-pelajaran sing ono terjemahane tok. Lho ini kejadian iki ya. Dia cuma ngajar karena menggunakan apa? Buku-buku sing terjemahan. Padahal asline dia paham apa gak? Ya gak paham. Ya terus piye pas ngajar? Ya sak ono ditokno. Nah, ini juga bisa diambil dari pelajaran ini. Kalau mencari guru itu juga enggak asal-asalan. Nah, boleh guru sing sanate jelas. Nah, guru ini dulu belajar sama siapa, terus guru ini belajar besok kemana sing jelas. Nah, terus jangan ragu-ragu untuk bertanya. Nah, ini kan anak gurumu gak mau takokno, terus tapi takok besok apa? Hubungan guru nih, kalau misalnya ada permasalahan yang belum kita pahami, ya langsung cepet-cepet tanya sama gurunya, karena dia lebih paham. Kembali lagi ke kasus yang tadi saya jelaskan ya. Masa itu anak uang ya ngomong, aku kira butuh karo kalamnya coba Imam Syafi'i, kira butuh ya apa-apa. Aku kira butuh karo kuwi. Nah, jadi bahaya. Jadi sampai menganggap guru itu gak perlu kalau mustahil. Kita bisa memahami semua pelajaran yang kita pahami yang sekarang ini semua karena adanya seorang guru. Gurunya kita siapa? Ya ini kita orang ya.
Gurune kiai ini sapa? Ya kiai ini gurune kita orang itu jalan terus sampai ning ngene tabiin ya. Gurune tabiin sapa? Para sahabat. Gurune sahabat sapa? Nabi Muhammad. Nah, intinya apa? Kembali lagi ke siapa? Ke Nabi Muhammad SAW. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang mau tanya? Tidak ada?